WMS atau Warehouse Management System adalah sebuah aplikasi yang membantu pengelolaan gudang, mulai dari barang masuk ke gudang, disimpan, hingga barang itu keluar. Pada dasarnya, semua perusahaan yang memiliki inventory atau persediaan barang pasti akan membutuhkan WMS. Tapi, kali ini kita akan bahas 5 indikasi bahwa gudang ini benar-benar sudah perlu WMS. Apa saja itu? Yuk kita bahas. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita akan bahas sedikit mengenai perbedaan antara WMS dengan ERP. Ya. Banyak yang bertanya, saya udah punya ERP, kenapa saya harus butuh WMS? Nah, bedanya adalah ERP lebih fokus ke arah finansial, ya, ke arah uangnya, gitu ya, nilai uangnya. Sedangkan kalau WMS itu lebih fokus ke arah fisik barangnya berapa, batch-nya berapa, expired-nya kapan, ya, kemudian ditaruh di mana, gitu ya, dikirim untuk siapa, dan sebagainya. Jadi benar-benar untuk fisik barang. Jadi berbeda. Makanya akan lebih baik jika ERP dan WMS ini diintegrasikan, sehingga akan menjadi sebuah aplikasi yang seamless, gitu ya, jadi satu kesatuan. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita. Kapan kita benar-benar butuh WMS? Yang pertama, kalau di gudang kita perlu memonitor yang namanya batch, expiry date, FIFO, ya, lot number, atau bahkan serial number. Nah, kalau kita perlu untuk memonitor hal-hal ini di gudang kita, maka WMS akan sangat membantu. Bayangkan kalau kita nggak punya sistem WMS, terus kita harus mencari batch tertentu atau expiry date tertentu dari barang yang ada di gudang kita, maka proses pencarian udah pasti lebih sulit. Yang kedua, kalau prosesnya sulit, biasanya tim kita di gudang karena kepepet waktu dan sebagainya bisa terjadi salah ambil atau ngambil yang paling gampang aja diambil. Akibatnya apa? Akibatnya kita butuh checker, ya. Kita akan memerlukan tenaga lagi ekstra untuk melakukan pengecekan. Habis diambil, dicek dulu. Setelah dicek, nanti kita masuk ke katakanlah packing. Proses packing juga harus dicek lagi untuk memastikan ini benar atau enggak expiry date-nya atau batch-nya, atau sampai ke loading. Jadi kita akan butuh beberapa kali checking station. Nah, dengan WMS semua ini bisa diatasi dengan mudah karena semua yang masuk ke dalam WMS akan sudah tercatat nih. Batch-nya itu, batch berapa itu ada di mana aja lokasinya. Nah, sedangkan begitu ada kebutuhan untuk pengambilan barang, sistem akan langsung memberitahu si operator, ambilnya di sini ya, di lokasi ini ya, di bin nomor ini ya. Jadi si operator nggak perlu nyari-nyari lagi, tinggal ambil dengan mudah, ya. Jadi itu yang pertama. Indikasi yang kedua adalah ketika kita menemukan banyak sekali barang-barang yang expired di gudang kita, ya. Nah, sebenarnya barang expired di gudang kita ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya ya karena FIFO-nya nggak jalan, ya. Jadi si operator, teman-teman operator di lapangan itu sulit nyari barang yang sesuai dengan expiry date yang kita butuhkan, sehingga ambil barang sekenanya atau yang gampang diambil, ya. Kalau ada yang depan pintu diambil, ya. Nah, ini biasanya mengakibatkan proses FIFO-nya nggak jalan. Karena FIFO nggak jalan, akhirnya barang-barang yang udah lama-lama benar-benar di ujung, ya, sehingga banyak terjadi expired. Nah, itu yang seringkali terjadi. Case kedua atau alasan kedua bisa terjadinya barang-barang expired adalah perusahaan tidak punya visibility yang baik terhadap gudang. Jadi kita nggak tahu nih di gudang ini ada barang apa aja, ada barang yang sudah mau expired yang mana aja, ya. Karena kita nggak punya visibility yang baik, jadi kita nggak bisa antisipasi, ya. Nah, kalau dengan WMS biasanya kita bisa punya laporan nih, barang-barang yang 3 bulan lagi mau expired, barang-barang yang 6 bulan lagi mau expired, sehingga dari sisi manajemen bisa memberikan sebuah action, mungkin sale lah atau diskon tertentu lah, atau kita push sales team kita untuk jualan lebih cepat sehingga barang-barang yang sudah mau expired ini bisa keluar. Ya, tapi kalau kita nggak punya visibility, ya, kita nggak punya data atau informasi yang jelas, biasanya sulit kita untuk melakukan itu. Yang kejadian adalah barangnya udah keburu expired, baru kita tahu, oh iya barangnya expired sekian ratus juta, sekian miliar, ini yang jadi masalah.
Oke. Yang ketiga, indikasi bahwa kita perlu WMS biasanya kalau kita sering menemukan tim kita salah kirim barang ke customer, ya. Salah kirim barang ini sebenarnya isunya banyak. Kemungkinan kesalahannya tuh panjang, ya. Salah kirim barang itu bisa terjadi karena salah ambil, ya. Salah ambil itu tadi, apalagi kalau barangnya barang-barang yang kodenya panjang, ya. Contohnya otomotif, ada left high, ada bagian left, ada bagian right, itu beda gitu ya. Part numbernya mirip-mirip tapi beda gitu ya. Warna kabelnya beda-beda, itu bisa terjadi kesalahan, ya. Kemudian yang kemungkinan bisa terjadi kesalahan adalah pada saat proses packing juga bisa salah, atau proses loading bisa salah, ya. Nah, pada proses picking, ya, terjadi kesalahan karena biasanya itu tadi, karena sistem nggak bisa memberitahu si operator harus ngambilnya di mana. Jadi operator harus nyari, ya. Kemudian waktu saat packing juga pengecekannya kalau lancar gitu, kalau pengecekannya kurang baik biasanya akan lolos gitu. Dan yang sering terjadi sebenarnya salah kirim itu adanya di loading malah. Di proses loading, waktu kita mau angkat barang masuk ke dalam mobil, ya, itu bisa terjadi, seringkali terjadi mobil ini kita barang ini kita masukkan ke dalam mobil yang salah. Harus mobil ke Semarang, kita masukkan mobil ke area lain gitu, ke daerah lain. Nah, ini jadi masalah. Nah, salah kirim ini sebenarnya dampaknya besar, ya. Satu, ya tentu kita ada cost, ya, cost untuk narik barang yang salah, kemudian kita harus kirim balik lagi barang yang benar, kemudian waktu juga jadi masalah, jadi terlambat gitu ya. Dan yang paling bahaya adalah image dari perusahaan, ya. Image perusahaan kita jadi kurang baik karena service level kita jadinya rendah, ya. Sering salah kirim barang melulu gitu ya. Nah, ini bisa diatasi dengan mudah dengan WMS karena setiap kali proses picking, packing maupun loading itu akan dibantu dengan sistem, dengan barcode, sehingga waktu proses ketiga proses tadi berjalan, sistem akan selalu memantau ini udah benar belum, ini udah benar belum, ini udah benar atau belum. Oke? Yang keempat, biasanya stok opnamnya berantakan, ya. Stok opnam susah dilakukan. Memang kalau kita sudah punya barang yang banyak, ya, dengan media penyimpanan yang besar gitu ya. Nah, biasanya stok opnam itu memang susah dilakukan kalau kita menggunakan manual. Kita ada kenal satu klien yang saat stok opnam mereka perlu perlu menyewa atau hire PKL sampai 60 orang, ya. Karena stok opnam harus dilakukan dalam waktu yang cepat gitu ya. Mereka harus hire PKL 60 orang, mereka harus sewa komputer tambahan untuk melakukan ini, dan prosesnya juga sangat-sangat melelahkan, ya. Karena mereka akan siapin bond manual, kemudian nanti dihitung, ya. Bond itu diisi di masing-masing rak. Setelah diisi, nanti bond itu kembali ke operator akan input ke dalam sistem, ya. Nanti ada tim 1, tim 2 diinput semuanya, baru nanti setelah diinput direkap, baru keluar hasilnya. Dan ini seringkali yang keluar hasilnya belum tentu akurat, jadi harus dilakukan lagi, ya, stok opnamnya. Nah, beda dengan WMS. Kalau di WMS proses stok opnam itu jadi sangat mudah karena WMS bisa melakukan locking per area. Jadi contohnya, saya hari ini mau stok opnam hanya untuk rak 1 sampai rak 10 yang kita sebut dengan cycle count, ya. Jadi setiap hari mungkin 10 rak nih, ya. Nanti berarti dalam sebulan kan kita bisa 300 rak nih yang kita udah stok opnam. Dan kalaupun kita mau melakukan opnam seluruhnya, ya, sistem akan otomatis mengunci, ya, item-item yang ada di rak tadi nggak bisa ditransaksikan, sehingga operator tinggal melakukan scan dan hitung dan input jumlahnya langsung dengan PDT, mobile computer. Hasil yang diinput tadi secara otomatis akan masuk ke dalam sistem nih, ya. Dan saat itu juga kita bisa lihat sudah progresnya berapa persen, kemudian hasilnya seperti apa, ada yang salah atau tidak. Nah, jadi nggak butuh orang sampai sekian puluh orang sebenarnya untuk melakukan stok opnam. Tapi tentu ini adalah hasil dari proses yang cukup panjang WMS, stok opnam di WMS ini. Nggak bisa kita tiba-tiba langsung pakai stok opnamnya aja gitu, nggak bisa, ya, karena proses WMS-nya sendiri itu sudah diatur mulai dari barang itu masuk, barang itu disimpan, sehingga kita tahu semuanya
bahwa dalam satu rak penyimpanan ini harusnya ada barang apa aja, kuantitinya berapa, batch-nya berapa, ya, expired-nya kapan, kita tahu semua, sehingga mudah untuk kita lakukan stock of now. Oke? Dan yang terakhir, kita bisa lihat bahwa gudang kita akan butuh WMS kala kita nggak bisa mengukur kinerja tim kita di gudang. Ya. Kelihatannya tim kita sibuk semuanya sibuk gitu ya, dari pagi ya sore sibuk. Tapi kenapa pekerjaannya banyak yang order yang nggak kekirim, ya, kemudian pesanan banyak yang numpuk, yang harus sampai di backlog gitu ya, back order, kenapa gitu ya. Nah, kita nggak tahu apakah problemnya adalah saat mereka di proses picking, cari barang, atau mereka saat proses packing, itu nggak bisa keukur, ya. Kita nggak tahu nih, apakah mereka nih harus muter-muter nyari barang, kemudian ambil barang, kemudian salah harus kembaliin lagi, dan sebagainya, kita nggak tahu problem mereka di mana. Nah, sistem WMS akan sangat membantu hal ini karena selain proses gudang itu dibantu oleh sistem WMS-nya, kita juga bisa mengukur nih, jadi, proses picking itu berapa lama sih? Proses packing itu berapa lama sih? Satu hari ini si A, operator di gudang ini, dia pekerjaannya packing, itu berapa kali dia melakukan packing nih? Berapa kali dia melakukan picking nih si B nih? Ya, berapa lamanya gitu ya? Berapa banyak pekerjaan yang dilakukan? Itu semua kita bisa ukur. Sehingga kita bisa benar-benar menentukan, di gudang ini kita butuh orang loh, kita harus tambahin orang loh. Tapi ada dasarnya, ada datanya. Enggak nih, gudang ini harusnya sudah cukup nih, kapasitas kita masih cukup untuk order tambahan. Itu kita bisa tentukan dari sana. Oke, jadi itu tadi 5 indikasi kapan gudang kita benar-benar butuh WMS, ya. Ya, memang banyak hal lagi yang memang bisa dibantu oleh WMS, tapi paling tidak dengan 5 indikasi ini kita harusnya sudah bisa siap-siap bahwa gudang kita ini udah banyak isu nih, kita harus paling tidak mempertimbangkan penggunaan WMS di gudang. Oke, demikian sharing kita kali ini, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan atau ada hal lain yang ingin dibahas, silakan drop komen di bawah. Oke, terima kasih.